Di balik gemerlap layar ponsel kita, ada dunia lain yang tak terlihat. Dunia tempat uang mengalir lebih cepat dari cahaya. Dunia tempat nyawa bisa dibeli hanya dengan satu klik. Mereka menyebutnya hiburan, tapi aku menyebutnya mesin kematian. Judi online bukan sekadar permainan. Ini adalah sistem, terstruktur, terlindungi, dan yang mengendalikannya bukan orang biasa. Ketika seorang jurnalis muda ditemukan tewas tanpa jejak, tak banyak yang peduli. Satu berita kecil, satu nyawa hilang. Tapi aku tahu, ini bukan kasus biasa. Namaku Joko. Aku bukan polisi, bukan wartawan, bukan siapa-siapa, tapi aku bagian dari Commodore, sebuah organisasi rahasia yang tak pernah disebut di berita, tak punya kantor, tak punya struktur resmi. Kami hanya bayangan di antara kegelapan. Setiap agen Commodore tak pernah tahu siapa rekan satu timnya. Kami hanya mengenal satu suara, satu nama, Letnan Kolonel Teddy Sambodo. Dia yang memberiku misi ini, misi yang terlihat sederhana. Temukan siapa di balik kematian jurnalis itu. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah peringatan. Satu-satunya petunjuk mengarah ke seseorang dari masa lalu, Nadia Putri, teman kuliahku dulu, pintar, hangat, dan pernah menjadi bagian dari hidupku sebelum semua ini berubah. Sekarang dia bekerja sebagai analis data di sebuah perusahaan fintech. Dan tanpa sadar, dia memegang kunci dari jaringan kejahatan yang lebih besar dari yang pernah kami duga. Saat kami bertemu kembali, aku bisa melihatnya di matanya. Rasa takut, tapi juga tekad. Dia telah melihat transaksi mencurigakan. Dana miliaran berpindah-pindah dalam hitungan detik. Semua mengarah ke satu nama yang dikaburkan oleh sistem, Rama Prime. Nama itu bukan orang, itu simbol, pengendali, dalang dari sistem judi online yang tak tersentuh hukum. Kami tahu, kami sudah masuk terlalu dalam, tapi kami juga tahu, tak ada jalan kembali. Nadia tak lagi sekadar analis data, dan aku bukan lagi sekadar bayangan. Kami berada di antara dua dunia, dunia yang terlihat dan dunia yang disembunyikan oleh kekuasaan. Misi ini mungkin akan mengakhiri hidup kami, tapi kalau kami diam, lebih banyak yang akan mati. Lebih banyak yang akan dikorbankan demi sistem kotor yang terus diberi makan oleh ketamakan. Dan ini baru permulaan. Malam itu, aku kembali ke apartemen tanpa suara. Di tangan Nadia, ada data yang tak seharusnya dimiliki siapapun. Ratusan rekening, semua aktif, semua berputar, tapi tak ada satupun nama asli yang tercatat. Hanya kode, hanya angka, hanya hantu. Kami menyebutnya transaksi hantu. Dana miliaran masuk lewat aplikasi game, keluar lewat top-up fiktif, masuk lagi lewat wallet digital, kemudian menghilang ke server luar negeri. Dan yang paling mencolok, semuanya punya satu titik pusat, sebuah situs kecil bernama Rama Prime. Tapi Rama Prime bukan hanya situs, ia adalah topeng dari puluhan cabang, yang setiap hari muncul dan menghilang seperti kabut. Aku mulai mengumpulkan pola. Setiap transaksi punya waktu, lokasi, ritme, seolah ada jadwal, seolah mereka semua bekerja seperti mesin besar yang terus makan korban tanpa suara. Nadia takut, tapi dia tetap bersamaku. Dan di tengah kegelapan itu, kami menemukan sesuatu yang lebih gila. Influencer. Ya, para bintang internet, seleb TikTok, YouTuber, bahkan selebgram hijrah yang mempromosikan link game secara halus. Mereka tidak tahu apa yang mereka jual, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Salah satu dari mereka bahkan sempat diwawancara, dan 2 hari kemudian akun media sosialnya hilang. Tidak hanya akun, orangnya juga raib. Kami mencoba menelusuri kemana uang itu pergi, dan saat Nadia mencoba masuk lebih dalam ke sistem, kami mendapat tamu. Tengah malam, seseorang meretas laptop Nadia, kamera menyala. Mikrofon aktif sendiri, pesan muncul di layar. Itu bukan peringatan, itu ancaman. Aku segera hubungi Letkol Teddy, tapi jawabannya membuatku merinding. Jangan ganggu pusat, Joko. Ini sudah masuk ranah politik. Lanjutkan sendiri. Tapi hati-hati, ada mata-mata di dalam. Dan saat itu, aku sadar, aku dan Nadia sendirian. Dari ratusan rekening, satu nama muncul berulang.
PT Naga 9 Mandiri. Perusahaan fiktif, tak punya kantor, tak punya karyawan, tapi dalam 5 bulan, memutar dana lebih dari 750 miliar rupiah. Dan guess what? Salah satu komisarisnya adalah mantan pejabat. Kami mulai mendekat pada inti, tapi juga semakin dekat pada bahaya. Dalam dunia ini, kebenaran bukan soal benar atau salah, tapi siapa yang berani bertahan paling lama di dalam badai. Dan badai itu baru saja mulai menghantam. Aku hanya keluar 5 menit, tapi itu cukup untuk membuat semuanya lenyap. Nadia hilang. Pintu apartemen tak rusak, tak ada tanda kekerasan, tak ada saksi, tak ada rekaman. Hanya satu hal yang tertinggal di layar laptopnya. Sebuah file terbuka, penuh angka, dan satu baris terakhir, berkedip pelan seperti napas terakhir. Project Zircon, Access Level 9, dilarang dibuka. Aku tahu nama itu, nama yang bahkan di dalam Commodore hanya dibisikkan dengan ketakutan. Zircon, bukan sekadar program, ini inti dari sistem. Selama ini aku berpikir kita memburu situs judi, tapi ternyata situs-situs itu hanya kulit luar. Inti sebenarnya ada di balik sistem keuangan digital, di balik QRIS, e-wallet, dan gateway transaksi yang kita pakai setiap hari. Dan Zircon adalah software yang menyamarkan semuanya. Software milik negara, tapi digunakan oleh mereka yang mengkhianatinya. Aku ingin menyerah, tapi wajah Nadia terus muncul dalam pikiranku. Tatapan terakhirnya, seolah tahu ini akan terjadi. Aku hubungi Letkol Teddy, tapi untuk pertama kalinya, dia tidak menjawab, dan saat aku cek server Commodore, aku tak lagi terdaftar sebagai agen. Aku dikeluarkan. Mereka pikir aku akan berhenti. Mereka pikir aku takut. Tapi mereka lupa, aku bukan siapa-siapa. Dan orang yang tak punya apa-apa, lebih berbahaya dari siapapun. Aku masuk ke gedung pusat data, menyamar sebagai teknisi. Data dari Nadia kubawa dalam chip tersembunyi. Setelah 3 jam, aku temukan koneksi ke server Zircon. Aku hanya punya 1 menit dan 1 nyawa. Dan di sanalah, aku lihat mereka semua. Rekening para pejabat, nama para influencer, nomor-nomor politikus, semua terhubung. Negara ini bukan diserang dari luar, tapi dikendalikan dari dalam. Dan mereka memakai teknologi yang kita banggakan untuk membunuh rakyatnya perlahan-lahan. Dan Nadia mungkin sedang disiksa karena menemukan ini. Maaf, Nad, aku terlambat. Tapi aku bersumpah, aku akan selesaikan ini untukmu, untuk mereka yang dibungkam, untuk kebenaran yang ditinggalkan. Aku keluar dari sistem, tapi data itu sudah kuunggah ke tempat yang tak bisa mereka sentuh. Dan malam itu, aku bukan lagi Joko sang agen. Aku adalah ancaman. Penyelidikan ini sudah masuk ke level yang tak pernah aku bayangkan. Dunia yang aku masuki kini penuh dengan bayang-bayang. Tak ada lagi yang nyata, tak ada lagi yang jelas. Mereka tahu aku ada di sini. Dan kini, aku tahu. Mereka tahu segala hal tentangku. Aku mengunggah file itu ke media sosial. Dan dalam sekejap, dunia mengerumuni apa yang aku temukan. Dari suara-suara anonim di dark web hingga sorotan pers, mereka mulai melihat apa yang selama ini disembunyikan. Tapi semakin dekat aku ke mereka, semakin berbahaya. Mereka yang berada di belakang sistem ini tidak tinggal diam. Satu persatu, orang-orang yang terlibat mulai hilang. Mereka yang tahu terlalu banyak, menghilang begitu saja. Dan kemudian, aku menerima pesan. Dari angka yang sama, kau tahu apa yang terjadi pada mereka yang mencari terlalu dalam. Dan kali ini, mereka tidak hanya mengancamku, mereka mengincar orang yang lebih dekat, Nadia. Aku sudah tahu bahwa mereka tak akan membiarkanku begitu saja. Tapi ketika mereka mengambil Nadia, itu berarti perang sudah dimulai. Aku tak bisa lagi mengandalkan Commodore. Semua jalur komunikasi terputus. Aku sekarang sendiri, tapi aku sudah mempersiapkan langkah-langkahku. Aku menyusup lebih dalam ke dalam pusat mereka. Server Zircon sudah berada dalam jangkauanku. Tapi bukan hanya itu. Aku menemukan sesuatu yang lebih besar. Rama Prime bukan sekadar alat. Ini adalah organisasi yang mengendalikan lebih banyak hal daripada yang bisa kita bayangkan. Zircon adalah gerbang. Sistem yang mengendalikan aliran uang dan politik. Yang menggerakkan ekonomi global lewat taruhan ilegal dan membuat segalanya tampak seperti permainan. Tapi di balik sistem ini, ada orang-orang yang mengontrol segalanya. Dan aku tahu,
Mereka tak akan berhenti sampai aku dan Nadia hilang. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tak akan membiarkan mereka menang. Dan kini, aku harus melawan mereka dari dalam. Aku menemukan jalan masuk ke server utama mereka. Di sana, aku tahu aku akan mendapatkan bukti yang cukup untuk menghancurkan mereka. Tapi ketika aku hampir sampai, aku dikepung. Mereka telah menantiku di setiap sudut. Mereka tahu aku akan sampai ke sini. Dan di tengah server ini, aku akhirnya bertemu dengan orang yang mengendalikan semuanya, Rama Prime. Tapi Rama Prime bukan hanya sebuah organisasi, itu adalah wajah yang tak pernah aku duga. Rama Prime adalah seorang yang aku kenal, seseorang yang aku percayai, Letnan Kolonel Teddy Sambodo. Pimpinan Komodor adalah dalangnya. Aku tak pernah berpikir bahwa akan tiba saatnya, saat dimana kepercayaanku akan dihancurkan. Saat aku menyadari bahwa orang yang selama ini aku anggap teman, ternyata adalah musuh yang paling berbahaya. Letkol Teddy, pria yang selama ini kupercayai sebagai mentor, ternyata tak lebih dari bagian dari roda penggerak sistem yang korup ini. Saat dia mengungkapkan identitas dirinya sebagai pengendali Rama Prime, aku merasa dunia seolah runtuh. Semua yang selama ini aku perjuangkan, ternyata hanya berada di jalur yang salah. Dia tahu setiap langkahku. Bahkan sebelum aku melakukan apapun, dia sudah tahu. Tapi aku tak bisa mundur, karena Nadia masih ada di tangan mereka. Aku harus bertindak, dan aku tak bisa lagi mengandalkan orang lain. Aku harus bermain dengan permainan mereka. Masuk lebih dalam ke dalam sistem yang sudah aku kenal begitu baik, dan mengambilnya dari dalam. Malam itu, aku melacak jalur komunikasi Teddy. Dia bergerak seperti bayangan, selalu satu langkah lebih maju daripada aku. Aku mulai mempelajari pola-pola langkahnya. Setiap keputusan yang dia buat, setiap tempat yang dia kunjungi. Aku tahu dia mengincar satu hal, dan aku harus menghalangi itu. Namun semakin aku mencari, semakin aku menyadari sesuatu yang lebih besar. Teddy bukanlah orang yang memegang kendali penuh. Di belakangnya, ada yang lebih berbahaya. Aku menemukan identitas baru di dalam jaringan mereka. Seseorang yang lebih terhubung dari yang aku kira. Dan yang paling mengejutkan, orang itu adalah orang yang aku tak pernah duga. Rama Prime bukanlah satu-satunya organisasi yang memegang kekuasaan. Di dalam bayangannya, ada sebuah grup yang lebih tua, lebih misterius, yang tak pernah terdeteksi. Mereka adalah bayang-bayang yang menggerakkan segala hal dari belakang layar. Mereka adalah para pengendali yang sebenarnya. Dan dalam kegelapan itu, aku menemukan sebuah kebenaran yang lebih menakutkan. Teddy ternyata hanya alat. Dan aku hanya pion dalam permainan besar mereka. Aku tuh tak tahu harus berbuat apa. Aku tahu jika aku bergerak, mereka akan memburu aku dan Nadia. Jika aku tak bergerak, maka aku membiarkan mereka terus merajalela. Tak ada pilihan. Aku harus menghentikan mereka, apapun risikonya. Aku mencari tahu di mana mereka menyembunyikan Nadia. Aku melacak jejak digitalnya. Aku mengubah identitasku. Dan dengan hati-hati, aku masuk ke markas besar Rama Prime. Dan di sana, aku bertemu dengan orang yang sudah lama aku cari. Aku berdiri di hadapan Teddy. Dan aku tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Namun kali ini, aku bukan lagi Joko si detektif muda. Aku bukan lagi agen yang mengikuti perintah. Aku adalah pemburu. Aku tak akan membiarkan Rama Prime terus memegang kendali. Aku tak akan membiarkan dunia ini jatuh ke tangan mereka. Bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan segalanya. Ini adalah perang yang sesungguhnya. Dan aku akan memenangkan ini. Atau mati mencoba. Aku sudah sampai di ujung jurang ini. Tak ada jalan kembali. Teddy, pimpinan Komodor yang selama ini aku percayai, kini berdiri di hadapanku sebagai musuh terbesar. Dia tak lagi hanya sekadar pejabat. Dia adalah pemimpin dari jaringan gelap yang mengendalikan segala hal. Aku sudah mempersiapkan diriku untuk pertemuan ini. Tapi saat aku melihatnya di mata, aku tahu, ini bukan lagi soal aku atau dia. Ini soal masa depan. Aku memasuki markas besar mereka. Setiap langkahku terasa berat. Setiap sudut ruangan ini menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Aku mendekati ruang kendali utama. Di dalam sana, Teddy dan para pengendali lainnya berkumpul. Mereka mengira mereka bisa menghentikan aku, tapi mereka lupa satu hal. Aku bukan lagi hanya seorang detektif. Aku sudah menggali cukup dalam. Aku sudah menyiapkan jalur komunikasi untuk mengungkap semua ini. Aku tahu, saat aku menekan tombol itu, dunia mereka akan hancur. Namun, aku juga tahu,
Ini bisa berakhir dengan hancurnya aku sendiri. Aku berdiri di depan pintu ruangan itu. Teddy di dalam sana, bersama para elit yang memegang kekuasaan. Aku tahu mereka sudah menunggu aku. Mereka tak akan membiarkan aku begitu saja. Tapi aku sudah memilih. Aku sudah memilih untuk berjuang sampai akhir. Aku membuka pintu itu. Di dalam sana, mereka semua terkejut melihatku. Teddy berdiri di tengah ruangan, memandangku dengan tatapan tajam. Aku tak gentar. Aku mengarahkan pandanganku kepadanya, langsung ke mata Teddy. Kau tak bisa lari dari ini, Teddy. Semua ini akan terbuka ke dunia, kataku dengan penuh keyakinan. Dia hanya tersenyum. Joko, kau terlalu idealis. Dunia ini bukan seperti yang kau kira. Tapi aku tahu, dia berbicara karena takut. Takut akan kebenaran yang tak bisa lagi dibendung. Teddy mulai merencanakan langkah-langkah terakhirnya. Aku tahu waktu kami hampir habis. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini. Aku memukul tombol itu. Tombol yang akan mengungkapkan semuanya. Semua transaksi gelap. Semua nama besar yang terlibat. Dan semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan saat itu juga, ruangan itu menjadi kacau. Mereka berlarian, mencari cara untuk menghentikanku, tapi sudah terlambat. Teddy mencoba melarikan diri. Tapi aku sudah siap. Aku tahu aku harus menghentikan semua ini. Tidak hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang yang telah mereka hancurkan. Aku mengejar Teddy ke ruang kontrol. Aku tahu dia takkan menyerah begitu saja. Dia berbalik dan berkata, "Kau takkan pernah menang, Joko. Ini bukan akhir, ini hanya permulaan." Tapi aku sudah siap. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Keputusan ini mungkin akan mengubah segalanya. Tetapi, aku takkan mundur. Dan saat aku menekan tombol terakhir, dunia mereka mulai hancur. Aku berdiri di sana, di tengah kehancuran ini. Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang akan terjadi setelah ini? Aku tahu satu hal. Aku setelah melawan untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku. Aku setelah melawan untuk kebenaran. Dan meskipun aku mungkin harus membayar harga yang sangat mahal, aku tahu, perjuanganku belum selesai. Dunia tidak berubah dalam semalam, tapi pagi itu terasa berbeda. Langit ibu kota masih abu-abu. Tapi kali ini, bukan karena kabut kebohongan, tapi karena dunia sedang belajar bernapas kembali. Laporan-laporan membanjiri media. Nama-nama besar ditangkap. Para pemilik jaringan gelap, para pejabat yang selama ini kebal. Satu persatu tumbang. Teddy tak sempat melarikan diri. Dia tertangkap dalam siaran langsung. Wajahnya terpampang di seluruh layar negeri. Aku menyaksikannya dari jauh. Sembunyi di balik identitas baru. Karena meski aku menang, aku bukan pahlawan yang pantas disanjung. Aku kehilangan banyak hal. Rumah, nama, kehidupan lamaku. Semuanya hilang dalam badai itu. Tapi aku tidak sendiri. Nadia, dia selamat. Dia kuat, bahkan setelah semua yang terjadi. Dan dalam keheningan malam yang baru, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau dunia harus berubah, setidaknya kita mulai dari sini." Kami pergi ke tempat yang tak dikenal, tempat di mana nama kami tidak berarti, tempat di mana kami bisa membangun hidup baru. Tapi aku tahu, selama sistem itu pernah ada, selama kejahatan bisa menyamar jadi kebenaran, akan selalu ada bayangan yang mengintai. Komodor dibubarkan, tapi apakah semua anggotanya lenyap? Tidak. Beberapa masih hidup di dalam gelap, beberapa mungkin sedang menunggu waktunya kembali. Dan aku mungkin akan kembali jika dunia membutuhkanku lagi. Karena di balik layar, di tengah gelap dan terang, masih ada banyak rahasia yang belum terungkap. Dan selama dunia ini punya sisi gelap, maka akan selalu ada seseorang yang siap menyalakan cahaya.